Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Power BI. Nah, jadi dari pertemuan ke-8 sampai nanti kalian ujian, kita akan full nih bahas tentang Microsoft Power BI ini. Di video ini, aku akan bahas terkait tentang cara download Microsoft Power BI Desktop, pengenalan Microsoft Power BI, dan nanti kita juga akan lihat juga cara untuk sign in ke Microsoft BI Service. Oke, kita mulai aja ya. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita mulai download, tolong perhatikan minimum requirements-nya. Kenapa? Karena sejak tanggal 31 Januari 2021, Power BI Desktop ini udah nggak support Windows 7 lagi. Jadi mungkin di sini teman-teman yang mungkin laptopnya masih pakai Windows 7 atau laptop kantornya masih pakai Windows 7, dimohon banget nih untuk cari pinjaman laptop ya teman-teman, karena nantinya kita akan praktik, kita akan ujian, tugas-tugas, itu semuanya itu akan menggunakan Microsoft Power BI Desktop ini. Gitu teman-teman. Nah, pastikan juga ini aplikasi-aplikasi lainnya kayak iNet ini, Internet Explorer ini juga terpenuhi. Karena kalau misalkan enggak, takutnya nanti akan ada masalah nantinya. Gitu. Nah, oke. Nah, terus di sini, cara untuk mendownload Microsoft Power BI itu ada dua. Kalian bisa install di Microsoft Store, atau kalian bisa download Power BI Desktop itu directly di websitenya Microsoft. Nah, tapi kalau misalnya aku lebih prefer kalian untuk download via Microsoft Store. Untuk kalian yang laptopnya udah ada Microsoft Store, karena jauh lebih simpel aja gitu teman-teman. Nah, di sini aku udah download Power BI-nya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau cari, kalian tinggal cari aja Power BI Desktop, nanti dia akan keluar logonya itu akan kayak gini. Lalu nanti kalian download aja. Nah, setelah kalian udah keinstall si Power BI Desktopnya ini, kalian akan muncul tombol launch. Nah, nanti kalian tinggal klik aja launch. Nanti ketika kalian klik tombol launch, nanti dia akan ngebuka ke aplikasi Power BI-nya. Gitu, jadi gampang banget sih teman-teman kalau kalian pakai Microsoft Store. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan laptopnya ini nggak ada Microsoft Store, gimana Ci? Ya udah kalau laptopnya nggak ada Microsoft Store nggak apa-apa. Aku udah siapin linknya di sini. Di sini linknya kalian tinggal buka aja. Di sini itu link untuk bisa download Microsoft Power BI. Nah, di sini. Jadi kalian di sini tinggal download aja nih, klik download aja. Di sini juga udah ada detailnya nih, versi yang mana. Nah, kayak gini. Lalu ada sistem requirement-nya dan lain-lain. Nah, nanti kalian tinggal klik download, terus nanti kalian tinggal pilih sesuai dengan file kalian. Kalau kalian laptopnya 64 bit, ya udah kalian pilih yang 64 kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gitu untuk cara downloadnya. Misalkan kalian masih ada kendala untuk cara downloadnya, langsung segera chat di Teams atau chat di grup aja ya terkait kendalanya. Oke, kayak gitu. Kemudian kita akan masuk nih ke apa itu Microsoft Power BI. Nah, sebenarnya untuk yang ini tuh ada di modul kalian juga. Ini ada di modul halaman 6 sampai 8. Nah, jadi apa sih Microsoft Power BI itu? Jadi Microsoft Power BI ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Microsoft yang gunanya itu untuk kita menginput data-data, kemudian kita olah data tersebut untuk dijadikan sebuah report. Nah, kayak di gambar ini teman-teman, kita bisa lihat ya. Di sini ada gambar datanya banyak banget, ada dari SQL, ada dari Excel, Microsoft Access Database, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Data-data tersebut kita input ke dalam Power BI, di mana di Power BI ini akan kita olah dan akan kita jadikan report seperti ini. Fungsinya report ini apa sih emang? Jadi fungsinya report ini adalah bertujuan untuk perusahaan bisa mengambil keputusan kayak gitu. Jadi misalkan nih contohnya grafik ini grafik penjualan, nah perusahaan bisa mengambil keputusan dari data-data yang banyak tadi itu teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus kita langsung next ke yang 2.2, jenis-jenis Microsoft Power BI. Jadi Power BI itu ada 3. Yang pertama Power BI Desktop, yang kedua itu Power BI Service, dan yang ketiga itu Power BI Mobile.
Nah, Power BI Desktop ini biasanya kita gunakan untuk membuat data-data, untuk membuat report. Nah, kemudian ada yang namanya Power BI Service. Nah, Power BI Service ini versi sistem cloud-nya si Power BI Desktop. Di Power BI Service ini biasanya kita gunakan untuk mengupload sih. Jadi dari Power BI Desktop biasa kita upload nih ke Power BI Service data tersebut. Tapi di Power BI Service kita juga sebenarnya bisa loh untuk buat data. Nah, terus yang kemudian di sini ada Power BI Mobile. Nah, Power BI Mobile ini itu bisa kita download di Windows, di iOS, dan di Android. Nah, Power BI Mobile ini biasanya sih untuk nge-view datanya aja sih. Nah, tiga elemen ini itu dirancang untuk memungkinkan kita bisa membuat, kita bisa bagi, dan menggunakan wawasan bisnis dengan cara yang paling efektif. Tuh. Nah, di sini ada fotonya. Nah, di picture ini, jadi common workflow-nya ini adalah kita buat report dari Power BI Desktop, kemudian kita upload report tersebut ke Power BI Service. Nah, kemudian user ini bisa melihat reportnya itu di Power BI Mobile. Itu common workflow-nya sih, gitu teman-teman. Terus kemudian di 2.3, kenapa sih kita harus memilih Microsoft Power BI? Bukannya kalau misalkan buat visualisasi, kita juga bisa pakai Microsoft Excel. Nah, di sini nih ada sekitar 5. Nah, ada 6 keunggulan si Microsoft Power BI. Yang pertama, Microsoft Power BI itu merupakan paket siap pakai untuk data-data umum yang bermanfaat bagi bisnis Anda. Jadi, data-data perusahaan itu kan banyak, ya kan? Nah, kayak yang tadi dikasih lihat, kita bisa pakai dari berbagai macam sumber data, kita bisa olah, di mana data yang udah kita olah itu bisa kita jadikan visualisasi yang hasilnya bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, Microsoft Power BI ini real-time dashboard. Jadi ketika kita ubah data kita, misalkan kita ubah nih data kita di sini. Nah, nanti teman kita yang sama-sama buat dashboard yang sama itu udah keubah juga datanya. Jadi itu udah real-time dashboard. Yang ketiga, data ini itu aman. Jadi Microsoft Power BI ini udah ngeklaim bahwa datanya itu akan aman. Jadi menghubungkan data di cloud dengan data di service organisasi tanpa perlu cemas. Kemudian data itu diambil berdasarkan bahasa natural, bukan bahasa SQL. Nah, yang kelima, Microsoft Power BI ini udah terintegrasi dengan Microsoft Office. Kayak gitu. Kayak tadi, itu kan udah terintegrasi dengan Microsoft Power BI Access Database, terintegrasi dengan Microsoft Excel. Nah, itu kan yang udah sering banget nih dipakai sama perusahaan. Kemudian yang terakhir, deployment yang cepat tersedia di berbagai market dan platform, mulai dari desktop hingga mobile. Itu bisa kita pilih yang tadi ada 3 itu. Oke. Nah, di sini kemudian ada konsep dasar Power BI. Ini itu 3 komponen utama dalam Power BI. Nah, 3 komponen utama ini kemarin itu sempat keluar di ujian. Jadi, kalian kalau bisa take note juga ya tentang 3 komponen utama ini. Jadi yang pertama itu ada yang namanya dataset. Dataset itu apa sih? Dataset itu merupakan kumpulan data yang mau kita import dan mau kita baca. Contohnya Microsoft Excel tadi, itu maksudnya dataset. Terus report. Report itu berarti satu atau lebih dari satu halaman visualisasi yang kita butuhin. Dapat berupa tabel atau grafik. Jadi, dalam satu report itu ada beberapa visualisasi yang ada. Misalkan ada pie chart, lalu ada tabel, nah kayak gitu. Mungkin sekarang kalian masih bingung-bingung nih, tapi ketika kita udah praktek, ini pasti akan jauh lebih jelas. Kalian bisa bedain antara 3 data ini. Kemudian yang ketiga ini dashboard. Dashboard ini merupakan kumpulan dari report. Kumpulan dari report yang merupakan kumpulan dari dataset yang siap untuk dibagikan kepada user. Nah, kayak gini. Jadi ini itu 3 konsep dasar dari Power BI. Nah, terus kita akan masuk ke 1.1. 1.1 itu tentang what can I do with
Power BI service as a consumer. Apa sih yang bisa kita lakuin ya kan dengan Power BI service? Nah, jadi nih teman-teman, ketika kita di perusahaan, kita itu kan menerima banyak banget data ya kan. Kita menerima spreadsheet, kita menerima email, kita menerima chart, kita menerima report, banyak banget data-data yang kita terima. Nah, jadi Microsoft Power BI ini bantu kita untuk kumpulan-kumpulan data tersebut ini kita masukin ke dalam Power BI, di mana kita jadikan sebuah chart, kita jadikan sebuah visualisasi yang mudah untuk dilihat, yang kemudian bisa kita gunakan untuk user mengambil keputusan. Kayak gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya intinya. Nah, lalu next kita akan masuk ke how to know if you're a Power BI consumer. Jadi di Power BI ini ada dua yang namanya ada yang namanya consumer sama ada yang namanya designer. Bedanya apa? Ya, kalau misal desainer kayak namanya, kalau kalian itu desainer berarti kalian yang merancang Power BI-nya itu visualisasinya mau seperti apa, filternya itu mau bagaimana, reportnya ini mau kayak gimana. Nah, itu kalian yang rancang. Sedangkan kalau consumer, kalian ini ya udah kalian ini yang pakai Power BI service di browser, kalian ini yang melihat reportnya gitu. Jadi kalian cuma menggunakan data tersebut aja, tapi bukan kalian yang mendesain data tersebut. Nah, kemudian di sini Power BI itu safely interact with content. Jadi kita bisa explore, kita bisa berinteraksi lagi dengan kontennya, kita bisa pakai filter, kita bisa pakai slice, subscribe, export tanpa takut bahwa dataset atau original data kita ini berubah. Jadi kalau misalnya di Power BI, original data kita itu nggak akan berubah. Nah, tapi bukan berarti kita ini nggak bisa nge-save perubahan-perubahan yang udah kita buat. Tapi perubahan itu cuma akan berefek sama konten kita aja gitu. Jadi data kita itu akan tetap aman. Nah, di sini ada nih. Furthermore, reverting to the original default view is as simple as selecting the reset to default button. Nah, ini juga kalian harus tahu ya, karena reset to default button ini kalau nggak salah juga muncul nih di ujian kemarin. Jadi kalian ingetin aja, jadi ketika kalian mau kembali ke original default, kalian kliknya itu reset to default button. Kayak gitu. Nah, di sini display details on a visual. Jadi, di visual-visual yang kayak gini, teman-teman nih. Ini kan ada visual yang grafik gini, ada yang maps kayak gini. Nah, ketika kalian klik bulan Juli ini, nah kalian bisa ngeliat nih isi detailnya. Kenapa grafiknya segini, itu isinya apa aja. Ini tuh bisa kalian cek isinya gitu. Mungkin kalau misalnya di data Excel kalian nggak bisa cek, nah, tapi di Power BI ini kalian bisa cek. Kalau kalian mau cek yang Mei juga bisa, dan lain sebagainya itu bisa. Nah, kalau yang Maps ini juga bisa nih. Jadi, misalkan kalian pilih data yang ada di sini gitu. Nah, itu nanti bisa kalau misalnya Power BI-nya. Kalian bisa melihat detail-detail dari data tersebut isinya apa aja. Next, ini ada show data that is used to create a visual. Nah, jadi kita bisa ngeliat nih data yang kita gunakan untuk buat visualnya itu. Kayak gini sih. Export data, kita bisa nge-export datanya ini. Misalkan kita mau export data untuk menjadi PowerPoint bentuknya, nah itu bisa kayak gini nanti jadinya. Terus di sini ada cross highlight and cross filter report content. Jadi semua visual yang ada di sini, 4 visual ini itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi ketika kita meng-highlight atau kita mungkin sedikit merubah gitu visualnya, itu tuh akan berdampak kepada visual yang lain gitu. Nah, next kita juga bisa kolaborasi dengan kolega-kolega. Jadi kita udah nggak perlu lagi pakai email, nggak perlu lagi harus save datanya terus kirim via email terus tunggu user kita atau misalkan pimpinan kita untuk untuk komen dari data tersebut. Itu nggak perlu, karena
udah ada yang namanya Power BI Comment Feature. Jadi mungkin kolega kita bisa ngasih personal comment atau bisa start conversation itu. Jadi kita udah bisa pakai feature yang namanya Power BI Comment tersebut. Nah, next, let Power BI work for you. Nah, di sini kita bisa subscribe to report and dashboard. Lalu kita bisa juga nih bikin biar kita itu dapat alert ketika datanya itu mencapai minimum yang kita tentuin. Nah, ini tuh bisa kita setting. Jadi misalkan kita mau subscribe report sama dashboard, terus nanti kita misalkan mau Power BI itu send emailnya ke kita sesuai misalkan dengan tanggal yang udah kita tentuin. Kayak gitu sih. Jadi banyak banget kelebihan-kelebihan dari Power BI. Nah, tadi di atas itu salah satunya. Nah, yang terakhir kita akan belajar cara untuk sign in to Power BI Service. Di sini aku udah insert linknya. Kalian tinggal klik aja sebenarnya di linknya. Nah, kalian tinggal pilih akun kalian mau yang mana. Nah, terus di sini akan kebuka nih. Di sini itu namanya Power BI Service. Nah, di Power BI Service ini seperti yang aku bilang tadi, Power BI Service ini kita bisa ambil data-data. Kita bisa create report, kita bisa create report juga. Cuma untuk di Power BI Service ini jenis data yang bisa kita buat untuk menjadi report itu nggak sebanyak si Power BI Desktop itu. Nah, ini contohnya, ini yang kayak di share. Ini sih, ini contoh-contohnya. Ini cuma buat kalian tahu aja ya bentuk-bentukannya untuk di Power BI Service. Nah, itu tuh kayak gini gitu. Ini data-datanya itu kayak gini kurang lebih. Nah, tapi nanti kita akan bahas tentang Power BI Service ini. Akan kita bahas lagi mungkin cara-cara yang lainnya. Tapi untuk sampai di sini kita akan cuma bahas cara untuk sign in-nya doang. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian ada kendala untuk sign in dan lain sebagainya, kalian bisa komen juga ya, biar nanti bisa kita bantu. Oke, sekian video pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas attention-nya.